Shalom. Shalom. Ya, walaupun sebagian besar ada di sini dan sebagian besar di rumah, tapi kita mau terus punya semangat untuk datang ke rumah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau puji Dia selagi kita masih punya waktu, selagi Tuhan masih berkenan kepada kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Bahwa sungguh satu hari jauh lebih baik di dalam rumah Tuhan daripada di tempat lain. Karena itulah kerinduan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan dengan lebih sungguh lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, kami rindu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
tempat lain. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, pujimu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu dan menikmati kemurahan-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan dan menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah lagu ini boleh menjadi doa kami Bapa. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau diam di bait Tuhan, karena lebih baik Tuhan satu hari di hadapan Tuhan daripada di tempat lain. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin, haleluya. Bapak Ibu sudah diberkati? Amin, kita mau terus puji Tuhan, Kau terbesar dan Kau termulia Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua mari puji Dia, sembah Dia Allah kita yang luar biasa. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bernyanyi, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji-Mu, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan
mulia atas semua perbuatanku. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Ya, karena di dalam Tuhan, hanya di dalam namanya ada kuasa. Mari kita lanjutkan dengan firman terangi jalanku Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak berlaku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan, hadapi dalam tantangan, tak berlaku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Amin. Di dalam kuasa Tuhan pasti ada kemenangan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita memuji Dia, bahwa sungguh Engkau adalah tetap Allah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus berkata, Engkau tetap Allah kami Tuhan. Walau badai bergejolak Tuhan, rintangan muncul Tuhan, penyakit, sakit penyakit ada Tuhan. Tapi kami mau terus berkata, Engkau tetap Allah kami Tuhan.
Engkau pencipta kami, Engkau pelindung kami Bapa. Haleluya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, pikiranmu, tak terukur kasih-Mu, panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yang lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat tangan kita mau sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap
hanya Engkau Allah kami Bapa. Engkau tetap sekarang bahkan sampai selama-selamanya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, sumber pertolongan kami yang hidup. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa. Semua bergoyang, kau tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap tetap Allah, sekarang sampai selamanya. Kau adalah Allah kami, Allah yang setia. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau tetap Allah. Sungguh Tuhan, walau dunia bergoncang, kami mau terus berkata Engkau Allah kami. Engkau yang panjang setia, Engkau yang penuh kasih Tuhan. Engkau yang akan menolong hidup kami Tuhan. Melalui cobaan, melalui pencobaan, semuanya Tuhan kami mau hadapi bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang selalu ada bagi kami Bapa. Kami bersyukur Engkau tetap Allah. Engkau adalah Allah kami yang hidup Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kekuatan hidup kami Tuhan. Sumber pertolongan kami yang hidup Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami mau siap Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah ya dan amin Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Dan biarlah kuasa Allah saja yang berada di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa sama-sama duduk di rumah Tuhan dan boleh menikmati ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama memeriksa firman Tuhan. Ya, temanya pagi hari ini kesatuan dalam tubuh Kristus. Diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama merenungkan tentang jemaat sebagai tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi,
Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama membaca. Ya, ini berkenaan dengan kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya, di dalam ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa meskipun ia dalam penjara, tetapi ia menasehatkan jemaat di Efesus yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan berdasarkan kasih karunia Tuhan, harus hidup berpadanan. Artinya hidupnya harus sesuai dengan panggilan itu, hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah yang telah memanggil jemaat sebagai kesatuan tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala jemaat atau kepala gereja Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah nasihat Rasul Paulus pada pagi hari ini, dan kita akan memeriksa bersama. Ya, nasihat Rasul Paulus supaya yang pertama, jemaat memiliki kerendahan hati. Ya, kelemah lembutan, sabar, saling mengasihi, dan membantu di antara saudara seiman dalam perjalanan hidup berjemaat. Tentu ada ya pendapat-pendapat yang berbeda, tetapi itu bukan berarti tidak dapat diselesaikan. Semua dapat dirundingkan, dibicarakan dengan kasih Kristus. Kita bisa berbeda pendapat, tetapi dalam Kristus Yesus perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Karena adanya kesabaran, ada kerendahan hati sesama jemaat Tuhan, di antara saudara seiman, memiliki kelemah lembutan dan saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menolong saudara seiman di dalam kesusahan. Ya, dikatakan di ayat yang kedua. Mari kita lanjutkan yang kedua. Supaya kita memelihara kesatuan roh, ya, yang diikat oleh damai sejahtera, satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita. Ya, semuanya ada di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai adanya mengatakan Tuhannya lain. Padahal kita semua mengatakan percaya kepada Kristus Yesus. Berarti kita memiliki satu yang Tuhan yang sama. Ya, yang kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu iman yang sama, yaitu kepada Kristus Yesus. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, di Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ke-4 dibacakan, Pak. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4, Pak ya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, juga menyatakan supaya mereka sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri, tetapi kepentingan bersama. Ya, untuk kita sama-sama, kita mau melakukan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Semua dapat terjadi dalam Kristus, ya. Ada kesatuan untuk saling menasehati, saling menghibur berdasarkan kasih Kristus. Yang ketiga, kasih karunia atau anugerah yang diberikan dalam hidup orang percaya, Bapak Ibu sekalian, yaitu karunia-karunia yang menurut ukuran pemberian Yesus Kristus sendiri. Kristus yang telah rela mati di salib, mengalahkan maut, tetapi bangkit, naik ke surga. Ia yang adalah Allah, karena kasih-Nya kepada manusia, memberikan kepada orang-orang percaya masing-masing karunia-karunia-Nya. Dikatakan di ayat 7 sampai dengan 10. Kita akan lanjutkan yang keempat, karunia jawatan. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Karunia-karunia ini dipakai untuk saling melengkapi, untuk membangun satu tubuh Kristus. Ya, di ayat yang ke-11 sampai 12. Mari kita akan membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus
seperti yang dikehendakinya. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca bersama-sama, ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh itu. Semua karunia diberikan menurut kehendak Tuhan dan bukan digunakan untuk saling menyombongkan diri di antara kita, ya, tetapi untuk kita saling memperlengkapi di dalam tubuh Kristus. Masing-masing orang-orang harus percaya diberi karunia yang khusus, ya. Tadi kita baca bersama. Mari kita lihat juga di Roma 12 ayat 4 sampai dengan 8. Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang melakukan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karunia nubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia berbagi, karunia memimpin, karunia melakukan kemurahan. Semua karunia ini seperti yang dikatakan baik di Efesus tadi kita sudah baca bersama, di 1 Korintus 12 juga, dalam Roma 12 tadi kita baca, semua harus dilakukan dengan iman, ya, dengan kasih, dengan rajin, ikhlas, sukacita, sebagai sesama anggota tubuh Kristus, untuk kita saling melengkapi, puji nama Tuhan, untuk kita saling membangun tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk kita mau bersama-sama, ya, melakukan ini semua. Dikatakan seperti kita mempunyai tubuh dengan banyak anggota, ya, yang mempunyai fungsinya masing-masing berbeda. Itulah juga yang ada di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini juga mau tetap ada di dalam satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan selanjutnya, yaitu yang kelima, ya, yang terakhir, tujuan dari kesatuan di dalam tubuh Kristus dengan memakai karunia-karunia yang sesuai dengan pemberian Kristus adalah satu, yaitu untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus Yesus. Jangan sampai jemaat memiliki pengetahuan yang keliru, ya, yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita
mempunyai iman yang sama, bertumbuh bersama, mengerti tentang Kristus Yesus yang benar yang kita sembah pada pagi hari ini. Kedua, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jemaat yang adalah tubuh Kristus yang harus memiliki pertumbuhan ke arah kedewasaan. Ya, jangan seperti bayi rohani terus, yang harus dimomong terus, ya, yang harus ditimang-timang terus. Tetapi kita mau untuk kita dewasa dalam iman, dalam pengetahuan tentang Kristus Yesus, dan pengertian akan kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Selanjutnya yang ketiga, untuk kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran palsu. Kita tidak mudah diombang-ambingkan dalam kehidupan kita, ya, saudaraku sekalian, karena kita tetap memiliki keteguhan, berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita mau bertumbuh ke arah Kristus Yesus yang sebagai kepala gereja. Ya, di ayat 13 dan 15 tadi di Efesus. Ya, selanjutnya yang keempat, jemaat sebagai tubuh Kristus harus terikat menjadi satu, masing-masing dengan karunia-karunia-Nya yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, oleh Tuhan sendiri, supaya kita bertumbuh dan membangun di dalam diri Kristus Yesus, di dalam kasih, ya, di ayat yang ke-16 yang terakhir di Efesus. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kesatuan tubuh Kristus, bukan saja pada zaman para rasul yang kita baca tadi, tetapi juga pada saat sekarang ini, kita hidup pada masa kini, diingatkan kembali bahwa kita juga sama, ya, dipersatukan karena kasih karunia, dan karena kasih karunia itu juga kita menerima karunia yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk kita sama saling melengkapi sebagai tubuh Kristus yang diikat menjadi satu, di mana Kristus adalah kepalanya. Artinya Kristuslah yang memimpin jemaat Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang sama, roh yang sama, iman yang sama, satu baptisan. Oleh karena itu, kerinduan Tuhan Yesus di hari-hari akhir zaman ini, meskipun sekarang kita sedang sulit di masa pandemi yang makin melonjak di negara kita, bahkan di kota Bandung, tetapi untuk kita semua saling memperhatikan, saling menopang, saling menolong, saling mendoakan. Jangan kita acuh tak acuh satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pada masa pandemi ini adalah masa yang sulit, masa yang sukar, di mana orang seringkali begitu khawatir, ya, ketakutan karena berita-berita di sekitar kita. Tetapi secara rohani kita juga harus terus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, yaitu di dalam kedewasaan iman, dan kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus Yesus, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan dunia saat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita mau sama-sama
untuk kita selalu ada. Bahkan kita harus saling menghibur. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu mari kita tetap beriman, ya, tetap memohon selalu perlindungan Tuhan, supaya jangan hati kita menjadi takut, terlalu takut, sehingga malah imun pertahanan yang ada di dalam tubuh kita menjadi merosot karena hati kita terbawa oleh situasi yang mengkhawatirkan ini. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari kita mau supaya untuk imun kita tidak merosot, kita harus tetap bersukacita senantiasa. Ya, seperti tadi pujian Jimmy mengajak kita semua untuk memuji dan membesarkan Tuhan, karena Dialah Allah satu-satunya. Meskipun situasi saat ini mungkin mencekam di kota Bandung atau di daerah Bapak Ibu sekalian tinggal, karena banyak yang terpapar virus corona, tetapi mari kita mau senantiasa di dalam Tuhan, dan kita mengalami damai sejahteranya terus mengikat kita, jemaat Tuhan, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, untuk kita bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani, ya, pribadi masing-masing pribadi di dalam kerohanian kita maupun di dalam tubuh Kristus, yaitu di gereja Tuhan. Sebagai jemaat di gereja ini, untuk kita selalu ada, memiliki suatu kekuatan yang baru di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita harus saling meyakinkan kepada sesama jemaat Tuhan, saling menghibur. Mungkin ada yang saat ini terpapar virus corona, sakit, bahkan mengalami masalah di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya. Mari kita perlu sesama jemaat untuk saling mendoakan, saling menguatkan, supaya Tuhan menyertai hidup kita di tengah masa yang sulit ini. Mau Bapak Ibu sekalian, pakailah karunia-karunia yang Tuhan berikan dengan maksimalnya, ya, untuk kita lakukan kepada semuanya, untuk digunakan untuk mempermuliakan namanya Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk kita tetap saling menguatkan, saling mendukung di dalam doa saudara-saudara seiman kita yang mempunyai masalah, ya, yang tadi saya sebutkan, dalam sakit, mungkin di dalam secara keuangan, kekurangan, ya, mungkin ada di dalam kedukaan karena kekasihnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Mari pada kesempatan saat-saat ini, untuk kita tetap memegang kesatuan di dalam Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan yang selalu menyertai, memberikan kekuatan, bahkan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua, untuk kita menolong sesama saudara kita. Biar Tuhan sendiri ikut campur tangan menolong kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini, untuk kita juga nanti sebentar sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin ada di rumah tidak bisa hadir pada pagi hari ini secara onsite di gereja Tuhan. Mereka juga boleh dikuatkan, dihiburkan oleh firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan masuk di dalam doa. Terpuji namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkata-kata pada pagi hari ini lewat mulut bibir hamba,
Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami semua untuk kami memiliki kesatuan di dalam Tuhan. Karena penting bagi kami semua, jemaat Tuhan, ada di dalam kesatuan roh, di mana kami menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan kami pun dapat mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada terpapar virus corona, sehingga mereka ada di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang memberikan imun kepada kami semua. Pulihkan kemerosotan yang terjadi dalam tubuh kami, baik jasmani maupun rohani. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamahnya, melawat mereka satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka boleh kuat menghadapi situasi dan keadaan saat-saat ini ya Tuhan, di mana kami ada di Kota Bandung juga. Menurut pemerintah terjadi pelonjakan ya Bapak, sehingga kami juga Kota Bandung masuk dalam siaga 1. Bapa, kiranya Engkau menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kami semua ya Tuhan, penggalangan ya Tuhan, percepatan penanganan COVID-19 ini, Tuhan kiranya memberikan hikmat, pimpinan yang daripadamu, sehingga pemerintah dapat mengatasi ini semua. Baik secara vaksin yang telah disebarluaskan, supaya pemerintah juga dapat melaksanakannya dengan benar ya Tuhan, dan ketersediaan vaksin di negara kami ya Bapak, supaya dapat dilayani semua masyarakat. Para petugas vaksinator berikan kesehatan dan kekuatan. Petugas medis yang ada di garis depan ya Tuhan, mereka semua yang menangani masyarakat Indonesia, baik yang divaksin maupun yang sedang berobat di rumah-rumah sakit. Bapak, kiranya Engkau menolong supaya ketersediaan obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya Bapak, sehingga mereka semua dapat mengalami pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua para pelayan-Mu ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, mendukung di dalam ibadah di tempat ini secara onsite. Bapa, Kau pakai mereka, berikan kesehatan dan kekuatan yang daripadamu. Jemaat-Mu semua ya Tuhan dilindungi oleh Roh Kudus, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua tidak terpapar virus corona. Bapa, kami boleh kuat tetap setia melayani Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar bersama firman-Mu ya Tuhan, untuk kami tetap bersatu di dalam karunia karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami semua, untuk kami saling mendukung, saling menyokong satu dengan yang lainnya ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kau memberkati rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi anak cucu kami juga yang sekolah, yang studi Tuhan, mereka secara online ya Tuhan, supaya mereka juga boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati guru-guru, para orang tua yang membimbing anaknya di dalam pendidikan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan perpuluhan dan hak miliknya Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa, sehingga semua kami kembalikan menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami boleh pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan masing-masing dengan tidak kurang sesuatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya,
dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada hari kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.